al-allamah ad-doktor Mustafa Balbagha wa usulihima wa furu'ihima bi anna Allah ta'ala yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa fi daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun wal waqfu jaizun bisalasati syara'ita. Wal waqfu adapun wakaf, ya, bahas tentang wakaf. Ya, wakaf itu ya, adalah sedekah yang aturan-aturannya itu khusus. Ya, jadi beda dengan sedekah yang lainnya. Wal waqfu adapun wakaf itu jaizun, hukumnya jaiz. Ya, jadi hukum asalnya wakaf itu jaiz. Bisalasati syara'ita, dengan 3 syarat. Jadi wakaf itu ada syaratnya. Ya. Tidak seperti sedekah. Ya, kalau sedekah kita sedekah aja. Ya, tapi kalau wakaf ini sedekah yang ada aturan-aturan khusus. Ya, wakaf itu ayyakuna, diantaranya hendaknya ada apa wakaf itu mimma, dari sesuatu yuntafa'u, yang dapat diambil manfaat bihi apa ma. Ya, jadi syaratnya itu yang pertama yang diwakafkan itu sesuatu yang bisa diambil manfaat. Ma'a baqa'i ainihi, beserta tetap zatnya wakaf itu. Ya, atau ainihi, ya, ma'a baqa'i ainihi, beserta tetap ainnya ma. Ya, ini kembali kepada ma. Ya, yang artinya sesuatu yang diwakafkan. Ya, jadi syarat yang pertama, ya, wakaf itu ya sesuatu yang diwakafkan itu yang bisa diambil manfaat. Ya, serta ainnya itu tetap, ya, tidak berubah, tidak hilang. Ya. Jadi nggak bisa, ya, walaupun bisa diambil manfaat, ya, tapi ainnya nggak tetap. Ya, misalnya wakaf apa? Mewakafkan lilin. Ya, lilin kan buat dibakar tuh. Ya, dibakar dia lumer tuh. Ya, jadi ainnya nggak tetap, itu nggak sah. Ya, tidak sah. Misalnya mewakafkan makanan, ya, nah itu wakaf apa? Wakaf martabak, gitu ya. Nah itu nggak sah kalau wakaf. Kalau sedekah mah bisa, ya, tapi kalau wakaf nggak sah.
Ya, kenapa? Ya, walaupun bisa diambil manfaatnya, tapi airnya nggak tetap. Ya, itu martabak kalau udah dicaplok habis. Ya, jadi nggak tetap. Ya, jadi harus tetap ya. Misalnya wakaf tanah, ya, nah itu bisa diambil manfaat, ya, dan airnya tetap, ya, karena nggak habis-habis tuh. Ya, wakaf tanah, ya, atau misalnya wakaf apa nih? Ya, artinya segala sesuatu juga pasti rusak, pasti habis ya, tapi nggak langsung habis. Ya, misalnya wakaf ya, Al-Quran misalnya, yang kan dibaca gitu. Ya, yang pertama tuh. Lalu wa ayyakuna, dan hendaknya ada apa wakaf itu ala aslin maujudin, ya, kepada asal yang maujud. Ya. Jadi kalau sudah ada bendanya diberikan kepada asal yang maujud. Ya, diberikan kepada siapa nih? Ya, yang dipercaya. Ya, cuman diberikannya kepada asal yang maujud. Ya, mewakafkannya misalnya kepada siapa? Kepada Ki Hasyim Asy'ari yang sudah meninggal, tidak maujud, tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, jadi pihak yang pertama tuh, kepada pihak yang pertama yang maujud, orangnya ada. Wa fara'in la yanqati'u, ya, wa fara'in, dan cabang la yanqati'u, yang tidak terputus oleh far'. Ya, jadi nggak cuma asal doang. Ya, misalnya tanah ini saya wakafkan ya kepada si A. Ya, hanya ada. Ya. Tapi syarat yang kedua harus kepada far'. Ya, kepada cabang, ya, layan khotiu, yang tidak terputus. Ya, saya berikan wakaf ini ya kepada si A dan anak keturunannya, ya. Kemudian ya, harus ada far'. Ya, far' itu siapa ya? Kepada umat Islam misalnya. Nah, itu kan umat Islam terus-terusan dan sampai kiamat. Nggak terputus. Ya, kalau cuma kepada si A doang kagak sah. Ya, karena si A bakalan mati. Ya, bakalan mati. Sedangkan wakaf itu sifatnya itu selama-lamanya. Ya, wakaf itu sifatnya selama-lamanya. Ya, maka ya asal yang maujud dan far' yang tidak terputus. Ya, jadi far' ini akan ada selamanya, gitu ya. Ya, untuk umat Islam ya, atau ya dan sebagainya. Nah, 3 nih ya. Ayyakunna, ya, artinya hendaknya ada. Ya, asal isu adapun yang ketiga itu ayyakuna, artinya hendaknya ada al mauqufu, sesuatu yang diwakafkan alaihi, atasnya. Ya, ya, artinya orang, ya, orang yang menerima wakaf ya. Kalau bahasanya itu nazir, ada wakif, ada nazir. Ya, nazir itu pengelola. Au nau'uhu, atau ya, macamnya al-mauquf alaih, itu maujudan, ada kinal wakfi, ketika wakaf ya, ketika mewakafkan tuh yang menerima wakaf orangnya masih ada. Ya, orangnya masih ada. Wa allayyakuna, dan hendaknya tidak ada ya, itu memang dari sesuatu yang khati'u, yang terputus, nau'uhu, macamnya ma. Ya. Ya, jadi nggak boleh yang terputus ya. Misalnya saya wakafkan kepada si A dan anak keturunannya, anak keturunan bisa putus enggak? Ya, bisa putus ya. Tapi kalau secara umum ya, pada si A ya, pada anak keturunannya ya, dan ya, kepada ya umat Islam misalnya. Nah, itu umat Islam kan banyak nggak putus-putus dia. Ila iza ayyana, kecuali apabila menentukan ya siapa wakif jihata ukhra, akan jalan yang lain, la tanqati'u, yang tidak terputus apa jihatu ukhra, kama iza awqafa, sebagaimana apabila mewakafkan siapa si wakif
ala auladihi, kepada anak-anaknya si wakif, tsummal fuqara'i, kemudian orang-orang fakir, mim ba'dihim, dari setelahnya aulad. Ya, saya wakafkan tanah ini untuk anak-anaknya, misalnya untuk anak-anak saya, misalnya gitu ya. Ya, anak-anak berarti nggak termasuk cucu tuh. Ya, ketika anak-anak udah meninggal, ya berarti kan terputus tuh. Ya, maka harus ada yang diwakafkan lagi yang bersambung terus. Ya, sini sumul fuqara mim ba'dihim. Ya, orang fakir akan ada terus sampai kiamat. Ya. Ya, karena memang wakaf itu sodako yang sifatnya terus menerus. Ya, nggak habis. Lalu wa alla yakuna, yang ketiga, wa alla yakuna, dan hendaknya tidak ada apa wakaf itu fi mahzurin, ya, di dalam sesuatu yang dilarang, yang diharamkan, ya, yang diharamkan. Ya, misalnya ya muwakafkan tanah, ya, buat apa? Buat bikin gereja nggak boleh. Ya, muwakafkan tanah misalnya, muwakafkan tanah misalnya buat apa? Ya, buat tempat prostitusi nggak boleh. Ya, nggak boleh. Arab yau, adapun yang keempat, ai muharramun, yang diharamkan, ya, syara'an menurut agama. Ya, jadi nggak boleh muwakafkan ya untuk sesuatu yang diharamkan menurut agama, nggak boleh. Wa huwa adapun wakaf, ya, wa huwa adapun wakaf, ya, al-waqfu itu alama, ya, di atas sesuatu syarato yang mensyaratkan. Al-waqifu, siapa orang yang mewakafkan, min taqdimin, ya, berupa mendahulukan, atau takhirin, atau membelakangkan. Ya, jadi wakaf itu mengikuti, ya, yang disyaratkan oleh si wakif. Ya, oleh si wakif. Ya, umpama yang wakifnya bilang nih saya wakafkan ya buat masjid, ya, maka nggak boleh buat wakaf buat kuburan, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, jadi ngikutin ya niatnya si wakif, nih wakaf buat apa. Ya, nah, makanya paling enak kalau niat wakaf tuh secara umumnya saya wakafkan, ntar buat apa gitu. Ya, jadi nggak terbatas. Ya, karena kalau umpama ya dibatasi begitu repot juga tuh. Ya, nah itu yang kerepotan tak. Ya, wakafnya buat masjid, ya ternyata situ sepi. Ya, rame kalau dibikin madrasah misalnya, udah buat masjid nggak bisa buat madrasah. Ya. Ya. Ataupun sebaliknya, ya akhirnya pindah madhab. Nah, ya kalau madhab Syafi'i nggak bisa udah. Min taqdimin au ta'khirin, ya, berupa mendahulukan atau mengakhirkan. Saya wakafkan tanah ini, ya, ya, misalnya kepada si A gitu, ya, atau misalnya tanah ini saya wakafkan ya untuk kerabat saya, ya, cuman yang boleh memanfaatkan si A dulu gitu. Ya, nanti setelah si A udah meninggal baru si B gitu, ya, itu mendahulukan dan mengakhirkan. Atas wiyatin, atau sama, ya, mau A mau B, ya udah saya wakafkan buat dia. Au tafdilin, atau mengutamakan, ya, atau diutamakan tuh, ya, ya pokoknya ini wakaf buat ente semua, ya cuman dia duluan yang pakai ini. Nah itu diutamakan namanya, ya, namanya diutamakan. Al-khamisu, adapun yang kelima, wal aslu, adapun dalil, ya, fima, tentang sesuatu sabako yang telah lalu apa ma, itu hadis rahul Bukhari, yang telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim, ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattabi, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Ini dalilnya, dalil wakaf ya. Jadi dalil wakaf itu ya kisah tentang Sayyidina Umar yang mendapatkan ghanimah berupa sebidang tanah di tanah Khaybar ya. Itu asoba ya, mendapatkan siapa Umar bin Khattab ardhon ya, akan sebidang tanah di Khaybar, di tanah Khaybar ya. Jadi tanah Khaybar dulu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi ya. Lalu berperang umat Islam dengan orang Yahudi ya, belum perang udah pada kabur dia orang Yahudi ya. Yang ditinggalkan itu menjadi ghanimah, harta rampasan perang ya. Nah itu yang pada ikut perang itu mendapatkan bagian, diantaranya Sayyidina Umar yang mendapatkan bagian sebidang tanah ya, di tanah Khaybar ya. Lalu fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian mendatangi oleh Sayyidina Umar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu ya, yang meminta ya, perintah siapa Umar akan Nabi fiha tentang ya ardhan di Khaybar ya. Ketika Sayyidina Umar dapat tanah itu ya, kemudian dia datang kepada Nabi ya, minta petunjuk ya, minta fatwa ya, tentang tanah yang dia dapat. Faqala ya, maka berkata siapa Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah ya, kata Umar, ini asabtu ardhan di Khaybar, ini sesungguhnya aku itu asabtu memperoleh siapa aku ardhan akan sebidang tanah di Khaybar, di tanah Khaybar ya. Lam usib malan qattu ya, kata Sayyidina Umar, lam usib yang tidak ya, mendapatkan oleh aku malan akan harta qattu sama sekali anfasa yang lebih bagus di sisiku minhu daripada tanah Khaybar itu ya. Pokoknya seneng banget dia dapat tanah itu ya, ya entah tanahnya mungkin di sana mahal dan lain sebagainya ya, dia senang tuh. Faman ta'muru bihi ya, maka adapun apakah ta'muru yang memerintahkan oleh engkau bihi dengan tanah Khaybar itu ya, adakah yang kau ya apa namanya ya perintahkan kepada saya ya dengan tanah Khaybar itu. Qala, menjawab siapa Nabi ya, kata Nabi, in syi'ta habbasta aslaha, in syi'ta apabila menghendaki oleh engkau, kalau engkau mau kata Nabi, habbasta aslaha menahan oleh engkau aslaha akan asalnya tanah itu ya, kata Nabi kalau engkau mau ya tanah itu engkau tahan. Wa tasaddaqta biha ya, maksudnya tahan itu jangan dimiliki ya. Wa tasaddaqta biha, dan bersedekah oleh engkau biha dengan tanah itu ya, itu saran Nabi itu ya, ketika Sayyidina Umar mendapatkan jatah tanah ghanimah ya. Qala ya, berkata siapa rawi hadis ya, fatasaddaqa biha Umar ya, maka bersedekah biha dengan tanah itu Umaru siapa Umar ya, annahu ya, bahwasanya tanah itu la yuba'u ya, tidak dijual ya apa tanah itu, wala yuhabu, dan tidak bisa dihibahkan apa tanah itu, wala yurasu, dan tidak bisa diwariskan akan tanah itu ya. Jadi maksudnya wakaf ya. Jadi wakaf itu la yuba'u wala yuhabu wala yurasu ya. Jadi wakaf itu nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, dan nggak bisa diwariskan ya. Jadi milik siapa ya? Milik umum namanya tanah wakaf ya, milik umum ya. Wa tasaddaqa biha fil fuqara, wa tasaddaqa, dan bersedekah siapa Umar biha dengan tanah itu fil fuqara, kepada orang-orang fakir ya, wa fil qurba ya, dan kepada kerabat, wa fi riqabi ya, dan kepada budak mukatab, wa fi sabilillahi, dan kepada ya fi sabilillah ya, orang yang perang di jalan Allah, wa ibni sabilillah, dan ibni sabil ya, musafir, wa dhafi, dan tamu
Ya, la junaha ala man waliyaha. La junaha, tidak ada dosa itu maujud ala man, atas siapa saja, waliyaha, ya, yang mengurus siapa man hak akan tanah itu. Ayyakula, ya, ya akan memakan siapa man minha daripada tanah itu bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Ya, jadi diniatin buat siapa? Buat umum dan ya, untuk orang fakir, untuk kerabat, ya, budak mukhatab, orang yang perang di jalan Allah, musafir, tamu, ya, orang-orang yang ngurus. Wayut aimu, dan memberi makan siapa man ghaira mutamawilin, ghaira mutamawilin, ya, dengan tanpa, ya, mengambil keuntungan, ya, dengan tanpa mengambil keuntungan yang banyak. Ya, jadi boleh juga tuh, ya, dari hasil tanah itu diberikan makan kepada siapa aja. Ya, ada tamu datang dikasih, ya, ada musafir dikasih. Ya, bahkan yang ngurus juga boleh makan dari, ya, hasil tanah itu. Ya, jadi sampai sekarang tuh, ya, Sayyidina Umar tuh dapat aliran pahala terus, ya, dari 14 abad yang lalu sampai sekarang. Ya, kalau Sayyidina Utsman, ya, dia pernah mewakafkan sumur. Ya, jadi dulu ketika umat Islam, ya, para sahabat, ya, hijrah ke Madinah, ya, itu, ya, untuk apa namanya, air, ya, itu yang punya sumur yang isinya air itu orang Yahudi. Ya, jadi, ya, para muhajirin tuh yang ingin mendapatkan air mesti beli sama orang Yahudi. Ya, beli. Ya, kemudian Sayyidina Utsman, ya, dengan kecerdikannya, ya, dia mau beli tuh, ya, itu sumur mau dibeli sama Sayyidina Utsman dengan harga yang tinggi. Ya, tapi itu orang Yahudi nggak mau. Ya, kata orang Yahudi, ini sumur, ya, memang buat jualan saya. Kalau saya jual, terus nggak dapat duit lagi, gitu. Ya, karena kata Sayyidina Utsman, ya udah kalau gitu saya beli separuhnya aja lah. Ya, sumurnya satu tuh, ya, bukan dibelah dua, ya. Nanti satu hari saya manfaatkan airnya, hari berikutnya kamu manfaatkan, kamu dapat duit banyak. Ya, akhirnya, oh ya, dapat duit juga, ya, dapat hasil sumur juga, masih bisa jualan juga. Nah, akhirnya, ya, sehari Sayyidina Utsman, sehari orang Yahudi, itu seterusnya tuh. Nah, giliran sehari, ya, jatahnya Sayyidina Utsman, ya, itu diumumkan tuh, ya, umat Islam, ya, untuk mengambil air sebanyak-banyaknya. Ya, biar besok kagak beli sama orang Yahudi. Ya, jadi setiap giliran Sayyidina Utsman ramai tuh, karena gratis. Ya, giliran orang Yahudi kagak ada yang datang. Ya, karena nggak laku-laku, akhirnya dijual semua. Ya, sampai sekarang. Bahkan ada kebun yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman 14 abad yang lalu, sampai sekarang tuh kebun kurma itu, ya, dikelola oleh pemerintah Saudi. Ya, itu berapa pahala yang didapat tuh dari 14 abad yang lalu. Ya, kebun kurma. As-sawab wallahu a'lam bissawab.